Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mengadakan perenungan online, ibadah online. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, merenungkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kiranya semua itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Berkati urapi setiap daripada kami, supaya roh kami boleh menyala-nyala karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mengangkat sebuah topik yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan seringkali mungkin kita tidak sadar betapa pentingnya itu adalah berbicara mengenai kebohongan atau lawan kata daripada kejujuran. Jelas sekali bahwa di Alkitab salah satu dari hukum Taurat adalah di Keluaran 20:16 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau dengan kata lain janganlah kita berbohong. Tetapi kita semua tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali kebohongan demi kebohongan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin dengan sosmed, dengan begitu banyaknya maraknya sosial media yang kita lakukan, komunikasi melalui internet, banyak berita-berita hoax atau kebohongan maupun dalam tingkah laku kita sehari-hari. Saudara, sangat menarik bahwa di Amerika beberapa tahun yang lalu diadakan satu penelitian, saudaraku. Pada waktu itu diadakan satu penelitian dan ditemukan bahwa hanya 31% dari responden itu yang mengatakan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang penting dan harus diterapkan dalam kehidupan setiap daripada kita. Hanya 31%. Sedangkan 66% dari yang disurvei itu mengatakan bahwa kita harus berbohong. Jadi kebohongan atau dusta itu sesuatu yang biasa untuk dilakukan. Tidak ada beban dan memang harus dilakukan. Nah, kita hari ini akan melihat betapa menariknya topik ini dan bagaimana kita bisa melihat, menyikapi, memilah-milah jenis kebohongan maupun tipe kejujuran yang kita harus mengerti, saudara. Dan juga sangat menarik, Dr. Keller, seorang penemu lie detector atau alat pendeteksi untuk kebohongan. Jadi dia adalah penemunya dan dia mengadakan survei dari 25.000 responden, saudara. Dan setelah survei itu diadakan dan kesimpulannya sudah tahu bahwa dari 25.000 responden yang disurvei menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan, itu dia mengambil satu kesimpulan yang solid dan dia mengatakan pada dasarnya, mohon maaf, manusia itu adalah pendusta. Mohon maaf sekali lagi. Jadi dengan survei itu ditemukan bahwa hampir rata-rata semua orang itu berdusta, saudaraku. Entah itu urusan kecil atau urusan besar atau sebenarnya sesuatu yang tidak perlu berdusta. Misalnya contoh, apakah kamu sudah kenyang? Meskipun dia kenyang dia ngomong belum, atau sebaliknya meskipun dia tidak kenyang dia ngomong sudah kenyang. Itu juga bagian dari berdusta. Nah, kita lihat juga di Mazmur 34 ayat 13 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita lihat, saudaraku, dusta, kebohongan, menipu itu bukan tidak berdampak, tapi sesuatu yang sebetulnya kita harus hindari. Tapi seringkali dalam kehidupan ini kita tidak sadar, kita melakukan satu dari 5 tipe. Kita akan membicarakan 5 tipe kebohongan yang biasanya dilakukan orang. Sebetulnya kalau menurut survei banyak sekali, saudaraku. Ada yang mengatakan sampai 80 tipe jenis kebohongan. Cuma kita akan membahas 5 yang sekiranya penting dan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang satu adalah cruel lie atau kebohongan yang jahat, saudaraku. Kebohongan yang jahat adalah kebohongan untuk memfitnah dan menghancurkan orang lain. Kebohongan yang didasarkan karena benci, dendam, ingin menghancurkan orang lain, ya, kepahitan, terluka batin sehingga sesuatu yang membuat dia itu ingin membalas. Dan ini contohnya yang jelas di Alkitab adalah kaum Saduki dan Farisi, di mana mereka memfitnah Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu dihukum mati sehingga mereka tidak bisa, sehingga Tuhan tidak bisa
buat mereka malu lagi. Dan itu adalah sesuatu yang berdasarkan dari motivasinya adalah satu kedengkian, kepahitan. Kita semua tahu firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni, kita tidak boleh kepahitan, kita tidak boleh benci sama orang ya. Karena apa? Karena dengan adanya kebencian, kedengkian dalam hidup kita atau luka batin, itu membuat kita akhirnya cenderung untuk melakukan kebohongan demi kebohongan, saudaraku. Bahkan seringkali kebohongan itu ketika dengan motivasi yang jelek itu akan membuat orang menjadi sangat terdampak ya. Bahkan seringkali terjadi pemfitnaan, membunuh karakter seseorang dan lain sebagainya. Kita semua tahu hari-hari ini ada undang-undang ITE yang mencegah orang-orang seenaknya sendiri untuk melakukan fitnah di sosial media. Dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Jadi tipe pertama adalah kebohongan yang menghancurkan atau yang kejam atau cruel lie. Kedua adalah kebohongan yang sifatnya ingin lari dari keadaan atau coward lie ya. Istilahnya kebohongan yang sifatnya pengecut, saudaraku. Jadi kebohongan karena ketakutan untuk menghindari hukuman, untuk lari dari kenyataan. Ya contoh di Alkitab jelas dalam ketika Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, dikatakan bahwa di Matius 26-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kenapa Petrus berbohong, saudara? Karena Petrus ketika dia dituduh menjadi salah satu daripada antek Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah ditangkap, dia takut ikut ditangkap dan dihakimi, maka dia berbohong. Dia menyangkal siapa dia, aku tidak mengenal dia. Bahkan sampai 3 kali. Itu adalah cowardly lie. Seringkali dalam kehidupan kita juga melakukan hal tersebut, saudaraku. Misalnya kalau kita melanggar lalu lintas dan kita dicegat oleh polisi, dan kadang-kadang atau seringkali kita juga berbohong, enggak, kita enggak, lampunya masih hijau padahal sudah merah, saudaraku. Itu adalah contoh dari cowardly lie. Sesuatu yang sifatnya mungkin kayak anak kecil ketika dia ketawa melakukan sesuatu yang buruk dan orang tuanya atau gurunya menegur dia ngomong, oh enggak, saya enggak melakukan itu, oh bukan saya. Nah itu adalah kebohongan yang sifatnya lari untuk menghindari hukuman, lari dari kenyataan. Dan tipe ketiga adalah conceited lie atau kebohongan untuk menyombongkan diri, kebohongan yang menunjukkan bahwa dirinya itu super ya, untuk menunjukkan egonya dan harga dirinya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang melakukan kebohongan itu orang-orang yang tidak punya, istilahnya tidak pede ya, orang-orang yang tidak punya percaya diri. Seringkali mereka untuk menutupi kelemahan mereka, untuk menutupi ketidakpercayaan diri mereka, mereka cenderung berbohong, melakukan suatu, mengatakan kebohongan yang sifatnya menyombongkan diri. Misalnya, waduh, saya punya mobil 5, saya punya rumah berapa. Nah itu sesuatu yang sifatnya concealed lie atau kebohongan yang ingin menonjolkan diri sendiri. Sebabnya adalah karena biasanya orangnya tidak pede ya. Orang-orang seperti ini sangat umum sekali, saudaraku, terutama di tempat-tempat di mana dia harus memiliki sebuah harga diri yang cukup dipandang tinggi sehingga orang mau untuk berbisnis dengan dia. Sesuatu yang memerlukan kepercayaan, dan seringkali orang-orang hanya melakukan kebohongan ini hanya untuk bisa lewat dari sebuah situasi, membuat misalnya pekerjaannya menjadi lancar, membuat misalnya kalau dia mau beli barang dia bisa mengangsur dan lain sebagainya, sehingga dia harus melakukan kebohongan yang seperti ini. Kebohongan yang ketiga adalah dikatakan calculated lie. Jadi motivasinya calculated lie itu kebohongan yang memang diperhitungkan untuk mengambil satu keuntungan, untuk merugikan orang lain, untuk menipu seringkali. Kebohongan karena untuk keserakahan dan keuntungan diri sendiri. Jadi penipu-penipu itu seringkali menggunakan calculated lie atau kebohongan yang memang sudah diperhitungkan untuk menipu orang lain, sehingga orang itu mungkin bisa dengan mudahnya percaya, meminjamkan uang, dan dengan mudahnya jatuh ke dalam jebakan-jebakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan convenient lie. Dan ini seringkali terjadi calculated lie, seringkali terjadi di dalam dunia bisnis, di dalam kehidupan di mana seorang ketika mereka tidak berintegritas, mereka cenderung menghalalkan segala cara termasuk menipu orang lain, membuat satu skenario di mana supaya orang terjebak
dalam satu kebohongan untuk mereka bisa mengambil satu keuntungan daripada kebohongan tersebut. Dan yang terakhir adalah convenient lie, ya, kebohongan karena nggak mau repot dan cari gampangnya saja. Seringkali banyak dari kita, ya mungkin orang tua, ketika anak kecil masih usia sangat muda sekali, balita, mungkin mereka bertanya sesuatu, dan karena rumitnya untuk menjelaskan, maka seringkali orang tua itu berbohong, ya, dengan mengatakan oh enggak, oh begini, oh begitu, tapi tidak menjelaskan secara langsung, tetapi berbohong supaya mencari mudahnya saja, nggak perlu menjelaskan segala hal. Kadang-kadang baik, tapi yang namanya kebohongan itu juga suatu kebohongan, saudaraku. Karena apa? Kebohongan itu tidak akan lepas daripada tabur tuai. Saya akan membahas, dari kita membicarakan 5 tipe kebohongan, saya akan membahas apa yang ada di Alkitab. Kita kalau melihat siapa yang berbohong di Alkitab, yang saya ingat adalah ketika Yakub pertama diajari oleh mamanya, ya, untuk berbohong kepada Ishak. Supaya apa? Supaya yang pertama, sebelum itu dia berbohong pada Esau. Bukan berbohong, tapi membeli hak sulungan Esau dengan semangkok bubur merah, ya, sup merah. Dan itu sesuatu yang sifatnya berbohong juga. Cuman yang lebih jelas lagi ketika dia berbohong, dia menyamar menjadi Esau untuk supaya agar si Ishak memberikan berkat sulungnya kepada Yakub. Dan itu adalah kebohongan yang jelas sekali, yang mana akhirnya kebohongan itu menuaikan satu kebencian dari Esau kepada Yakub. Bahkan kebencian itu turun-temurun, saudaraku. Karena saudara tahu bangsa Edom adalah keturunan daripada Esau, dan Israel adalah keturunan daripada Yakub, ya. Di mana sampai sekian ratus tahun setelah mereka sudah tidak ada, itu yang namanya bangsa Edom tetap dendam dan benci kepada bangsa Israel. Meskipun mereka tidak pernah berhubungan selama ratusan tahun, karena bangsa Israel di Mesir saja sudah 350 tahun. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir berjalan ke tanah Kanaan, mereka mau lewat ke tempatnya bangsa Edom atau keturunan Esau, dan bangsa Edom menolak mereka. Padahal lewat itu bukan untuk menjajah, tapi lewat untuk membeli makanan dan membeli air minuman. Tetapi bangsa Edom tidak mengizinkan mereka, bahkan masih punya dendam. Dan itu menunjukkan bahwa tabur tua itu terjadi ketika Yakub berbohong kepada Ishak dan membohongi Ishak supaya Esau kehilangan berkatnya. Itu dampaknya adalah sampai pada ratusan tahun kemudian. Bahkan setelah itu kita lihat bahwa Yakub pun dibohongin oleh anaknya. Anak-anaknya itu ternyata apa? Berbohong kepada Yakub karena Yusuf yang mestinya masih hidup tapi dijual sebagai budak, dikatakan Yusuf meninggal. Sehingga apa? Akhirnya Yakub belasan tahun dia hanya menangisi kematian Yusuf. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ngomong secara kerohanian, dia mandul, saudaraku. Dia tidak pernah melakukan satu kebaktian ataupun sesuatu yang rohani. Sampai pada akhirnya dia ketemu lagi dengan Yusuf dan dia memberkati, mendoakan Raja Firaun. Di situ dia baru kembali menjadi berkat. Bahkan nama Yakub pun adalah penipu, dan oleh Tuhan diganti menjadi Israel. Karena apa, saudaraku? Karena berbohong adalah sesuatu yang tidak baik. Itu ada unsur tabur tua yang terjadi. Ketika kita berbohong memang kelihatannya sepele, tetapi itu akan membawa penuaian yang sekiranya tidak akan enak bagi mereka. Karena prinsip tabur tua itu akan selalu ada selama masih ada matahari, siang, dan malam hari. Demikian, saudaraku. Jadi kita harus ingat bahwa meskipun hanya kebohongannya sepele, tetapi Tuhan dalam firman-Nya mengingatkan saudara dan saya agar supaya kita tidak berbohong. Jadi sebetulnya apa sih alasan orang untuk berbohong? Kita lihat di Alkitab di Matius 15 ayat 18-19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan itu bahaya, saudaraku. Karena apa? Karena kita lihat ya, kalau saudara masih ingat ketika Yakub membohongi Laban. Pertama, Laban, mertuanya Yakub, itu berbohong kepada Yakub ketika Yakub mengadakan perjanjian dengan Laban untuk menikahi
Rahel setelah 7 tahun bekerja sama Laban, tapi sama Laban ditipu. Mertuanya sendiri menipu Yakub dengan apa? Tidak memberikan Rahel, tapi memberikan Lea, anak yang tidak dipilih oleh Yakub. Dan Laban ngomong 7 tahun lagi baru diberikan Rahel. Sehingga pertama Laban menipu Yakub. Yakub juga akhirnya menipu Laban dengan perhitungan domba-dombanya itu. Sampai akhirnya mereka saling tipu menipu, dan saudara tahu waktu mereka keluar dari tempatnya Laban, Yakub membawa Rahel dan Lea beserta anak-anaknya keluar dari rumahnya Laban berjalan, dan dia dikejar oleh Laban. Karena apa? Karena salah satu terafim atau berhala yang disembah oleh Laban itu hilang. Ternyata apa, saudaraku? Ternyata ketika si Laban memeriksa semua dan tidak ketemu, bahkan terakhir dia mau memeriksa pelana kuda yang ditunggangi oleh si Rahel. Rahel ngomong sama ayahnya, dia berbohong. Aku tidak turun dari kudaku karena aku sedang lagi menstruasi. Karena pada zaman itu, saudaraku, perempuan menstruasi itu dianggap sebagai najis. Jadi tidak ada orang yang mau bersentuhan atau mendekat. Dan akhirnya Rahel tidak diperiksa. Ternyata apa? Yang mencuri terafim itu adalah si Rahel. Dan Rahel menaruh di dalam pelana kudanya. Nah, itu dia berbohong kepada kepada Laban. Dan Yakub tidak tahu kalau Rahel berbohong. Yakub malah mengeluarkan satu kutukan. Terkutuklah orang yang mengambil terafimmu, maka dia akan mati. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa dengan kutukan yang keluar dari mulut Yakub itu, ternyata akhirnya Rahel meninggal terlebih dahulu. Dan akhirnya Yakub pada masa tuanya itu bersama-sama dengan si Lea. Karena Rahel meninggal akibat tuaian daripada apa yang dia lakukan. Dia berbohong sehingga akhirnya terjadi sumpah yang keluar dari dalam mulut Yakub, dan itu menimpah kepada Rahel. Karena Yakub tidak tahu bahwa terafim ternyata dicuri oleh Rahel dan ditaruh di pelana kudanya. Jadi hati-hati, saudaraku. Di dalam hati seseorang itu keluar berbagai macam hal. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kenapa orang berbohong? Seringkali orang tidak sadar karena apa? Hatinya sudah dipenuhi oleh hal-hal yang membuat dia dengan sangat mudah untuk berbohong. Jadi beberapa mungkin kita pernah dengar ada orang yang ngomong itu memang jago pembohong. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu berbohong. Dan itu sesuatu yang mungkin kita semua tidak mau untuk akui. Tapi seringkali itu terjadi, saudaraku. Karena apa? Karena tidak ada satupun dari kita yang sempurna dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika kita tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaan, kita akhirnya keceplosan berbohong. Misalnya contoh begini, kalau kita kadang-kadang seringkali ditanya berjanjian sama orang, kita agak terlambat gitu ya, terus ditelepon, terus orang yang telepon tanya sedang di mana, Pak, kita padahal belum berangkat lagi, masih di rumah, masih mau berangkat, kita sudah ngomong oh sudah di jalan ini. Nah, itu kebohongan yang kelihatannya sepele, saudaraku. Tetapi ketika kita tidak sadar, itu menjadi satu habit, satu kebiasaan yang membuat akhirnya kita ini tidak bisa menjadi orang yang berintegritas. Dan itu karena apa? Hati kita sudah tercemar. Hati kita sudah tidak tulus lagi. Karena dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, saudara. Kita sekarang akan membahas mengenai kejujuran, ya. Kenapa kita perlu untuk jujur? Firman Tuhan mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong. Tuhan ingin saudara dan saya melakukan kehidupan kita dengan kejujuran. Ada 4 kejujuran, tipe kejujuran yang kita akan bahas. Pertama adalah kita memberitakan kejujuran secara completely. Jadi janganlah kita membicarakan kejujuran tidak lengkap, saudaraku. Di Amsal 10 ayat 3 dikatakan bahwa ketika kita tidak membicarakan kejujuran secara lengkap, hanya 80%, 70%. Tetapi yang namanya bohong itu tidak ada. Oh, bohongnya cuma 80%, tidak 100%. Oh, bohongnya cuma 30%. Yang namanya bohong itu tetap tidak jujur, saudaraku. Jadi Tuhan minta kita itu mengatakan kejujuran yang sepenuhnya. Karena apa? Lebih baik kita ini memberitakan yang benar daripada kita menjadi penjilat, memberitakan sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Meskipun tidak 100% tidak benar, tetapi tetap itu bukanlah kebenaran yang sejati. Kedua, kita harus memberitakan kejujuran secara konsisten.
Jadi jangan hari ini, aku pengen berbohong, besok tidak berbohong, besok lusa berbohong. Tidak seperti itu. Kok sama orang ini saya berbohong, sama orang ini saya tidak berbohong. Tidak. Karena apa? Konsistensi itu diperlukan. Di Amsal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di Amsal 13 ayat 5 dikatakan, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memperburuk diri. Jadi kalau kita tidak konsisten, hari ini kita ketemu orang akan berpikir kita orang jujur, tapi besok ketika kita berbohong, dia akan berpikir kita pembohong, dan besok lusanya dia akan bingung siapakah kita. Dan itu membuat akhirnya kita seperti firman katakan, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi ketika orang-orang luar menganggap kita pembohong, saudaraku, meskipun kita hanya berbohong sekali, bukan berkali-kali, tetapi itu tetap membuat kita akhirnya dicap sebagai pembohong. Dan itu membuat kehidupan kita pastilah tidak enak. Dan yang ketiga adalah kita harus memberitakan kebenaran atau kejujuran secara kasih, dengan kasih. Ya, di Efesus 4:15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di dalam kasih, dengan kasih kita speak the truth in love, ya. Jadi kita memberitakan kejujuran kita dengan kasih. Jadi kadang-kadang kita tuh misalnya ditanya oleh seseorang, kita mau berkata jujur, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak berpikir apa yang kita katakan meskipun itu jujur. Kadang-kadang kejujuran itu membuat orang lain tersinggung, saudaraku. Membuat orang lain menjadi terluka hatinya. Itu bukanlah kejujuran yang diminta oleh Tuhan. Jadi kita harus memberitakan kejujuran dengan kasih. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Dan tidak semua permasalahan itu kita harus ikut campur atau ikut komentar. Seringkali kita berkomentar secara jujur, tapi kalau kejujuran komentar kita tidak berdasarkan kasih, hanya asal jeplak, saudaraku, itu bisa membuat orang lain menjadi sakit hati, membuat orang menjadi terluka. Misalnya contoh, ini sekedar pengalaman ya. Saya waktu itu jalan-jalan dengan orang tua saya, dan orang tua saya, kita di satu mall ketemu dengan sepupu saya. Wah, sepupu saya sekarang jadi gemuk sekali. Dan orang tua saya langsung ngomong begini, loh kok tambah gemuk? Nah padahal itu jujur ya, memang lebih gemuk, tambah gemuk. Nah kejujuran itu kadang-kadang kalau tidak disertai dengan kasih, tidak memikirkan kondisi apa, orangnya tersinggung, saudara. Tersinggung dan malah mengatakan, menunjuk kepada anak saya yang waktu di pinggirnya orang tua saya, yang juga gemuk, loh itu juga gemuk. Jadi di situ saya menilai bahwa kejujuran itu memang perlu. Cuman kita harus mengatakan kejujuran dengan kasih. Tidak boleh asal jeplak, tidak boleh asal menjawab, tidak boleh asal komentar. Dan itu adalah sesuatu yang firman Tuhan ingatkan pada saudara dan saya. Yang terakhir, kita juga harus memberitakan kejujuran dengan taktik atau sesuatu yang tidak negatif. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Ya ada timing yang tepat kapan kita harus mengatakan sesuatu. Di Amsal 16 ayat 23 dikatakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saya ulang ya, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Jadi mulut kita itu harus berakal budi, saudara. Kapan kita harus ngomong, kapan kita tidak boleh ngomong. Terus apa yang harus kita omongkan, itu harus kita, dikatakan firman Tuhan, harus berakal budi. Supaya apa? Omongan kita itu meskipun jujur, tidak melukai orang lain dan timingnya tepat sehingga bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Ya memang contoh misalnya pada saat-saat sekarang, di mana kita semua tahu bahwa rumah sakit lagi penuh, ya dokter lagi overload menangani pasien. Tetapi saya percaya ketika kita punya anggota keluarga atau teman yang lagi dirawat di rumah sakit, tentunya kita akan sangat khawatir dan khawatir kita itu wajar, karena itu ya siapa yang tidak khawatir kalau saudaranya sakit, apalagi kalau pasangan sendiri, ya orang tua sendiri yang sakit, pasti kita akan khawatir, dan kekhawatiran kita itu membuat kita bertindak kurang rasional seringkali. Kurang rasional apa? Kita telepon terus tanya keadaannya. Padahal kan misalnya kita kalau ngomong orang sakit minum obat pun, habis minum obat kan tidak langsung 5 menit kemudian langsung sembuh, atau 10 menit kemudian langsung sehat walafiat. Tapi itu makan satu proses. Yang namanya orang sakit di rumah sakit dirawat, itu pasti ada prosesnya.
Dan ketika kita tidak rasio kita akhirnya karena bingung ya, kita tanya-tanya terus ya, namanya dokter, namanya suster itu pasti juga terganggu karena mereka tidak menangani satu pasien. Mereka menangani begitu banyaknya pasien. Dan kadang-kadang ketika kita jujur, kita mau ngomong kepada yang bersangkutan yang lagi kesusahan, saudaranya yang lagi sakit, itu kita tidak bisa ungkapkan seperti itu aja. Karena kalau kita mengungkapkan seperti itu meskipun itu kejujuran, itu akan membuat mereka luka hati. Jadi timing ngomongnya harus tepat. Bila perlu tidak usah ngomong, kita doakan saja. Karena Tuhan mengingatkan bahwa kejujuran pun kita harus disertai dengan timing yang tepat. Ya, silent is golden. Seringkali ketika kita diam, segala sesuatu, segala permasalahan itu akan menjadi lewat dengan sendirinya dan semuanya menjadi baik. Jadi kenapa kita penting untuk melihat bahwa kebohongan itu sesuatu yang harus kita hindari. Dan kalau kita sudah terbiasa berbohong, kita harus berubah. Nah, solusinya bagaimana supaya kita bisa berubah, supaya tidak melakukan kebohongan? Satu, kita mengerti bagaimana kita harus mengatakan kejujuran. Yang 4 tipe yang tadi kita sudah bicarakan, kejujuran secara komplit, total ya, tidak boleh 80%, 70%, tapi betul-betul jujur. Atau kita tidak ngomong apa-apa ya, konsisten, tiap hari jujur, dan betul-betul kita mau menjadi orang yang jujur. Orang jujur itu bukan berarti kita harus membuka mulut, saudaraku. Orang jujur itu suatu yang kita tidak perlu ikut campur, kita tidak ikut campur. Itu dikatakan kejujuran dengan taktik, dengan timing ya. Karena kita tahu yang ini benar, cuman bukan hari ini kita ngomongnya. Atau jangan ngomong dulu, atau diam, jangan komentar. Nanti pada saatnya itu akan terbuka semua. Itu namanya kejujuran yang dipikirkan dengan taktik. Ataupun kejujuran yang kita tahu bahwa kita harus berdasarkan kasih. Jadi ketika kejujuran yang kita mau bicarakan itu bisa melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain, kita tahan supaya kita tidak melakukan, tidak menyakiti hatinya orang ya. Tapi kita tetap harus bertindak sebagai orang yang jujur. Nah, solusinya supaya kita tidak melakukan bohongan adalah kita harus punya hati yang baru. Hati yang memiliki integritas dengan memiliki karakter Kristus. Hati yang dipenuhi oleh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Jadi mengalami kelahiran baru, saudaraku. Memiliki buah roh yang daripada Tuhan. Bagaimana? Yaitu melalui keintiman. Jadi tanpa kita melalui keintiman, kita akan menjadi sulit untuk menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Karena di 2 Korintus 3:18 dikatakan bahwa kita akan diubahkan setiap hari makin menyerupai Kristus. Dalam kemuliaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Syaratnya satu, kita akan mengalami keintiman atau persekutuan dengan Tuhan setiap hari, yang mana persekutuan itu akan membuat kita mengalami perubahan. Makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Di mana kita semua tahu, saudaraku, di Alkitab jelas sekali dikatakan ketika Musa dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kemah, Musa berbicara tatap muka dengan Tuhan, dan keluar dari kemah, kita semua orang Israel melihat muka Musa bersinar, bercahaya. Karena apa? Karena cahaya sinar kemuliaan Tuhan itu menular kepada Musa, kekudusannya, kemuliaannya. Demikian pula ketika saudara dan saya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita melakukan keintiman saat teduh pada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, renungan pribadi dengan Tuhan, dan kita melakukan kehidupan doa yang baik, pujian dan penyembahan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan ketularan menjadi seperti apa yang kita lihat dan kita percaya, dan itu kita akan dapatkan melalui keintiman, saudara. Demikian untuk supaya kita bisa memiliki hati yang baru di dalam Kristus. Maka wajib bagi saudara dan saya untuk menghindari menjadi orang yang menjadi orang-orang yang pembohong atau orang-orang yang dicap sebagai tidak berintegritas. Maka kita harus memiliki hati yang baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Kau ubahkan menjadi makin hari makin seperti Engkau. Kebohongan demi kebohongan tidak akan terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau akan mengubah hati kami menjadi hati yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan, sehingga kejujuran dan integritas
dengan karakter dan pikiran dan perasaan yang seperti terdapat pada Kristus ada dalam kehidupan setiap daripada kita. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah untuk kami boleh hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.